Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Saya Bayu Satya Pesada dan anggota kami yaitu Anand Wiguran Mohajalin Aretno, Gita Sasabila dan Hanif Imam. Maka langsung saya akan jelaskan mengenai Rabbit Foxes Simulation. Oke. Kita langsung masuk saja ke project Foxes dan Rabbit. Jadi sebenarnya Foxes dan Rabbit itu memiliki UML seperti ini, di mana dia itu hanyalah sebuah simulasi yang menjelaskan bagaimana sifat predator dan juga mangsanya. Di mana nanti si fox ini dapat mencari makanan, yaitu makanannya itu adalah rabbit, dan bagaimana fox ini memiliki batasan umur dan lain-lain. Oke, yang penting di dalam codingan itu ada beberapa Java yang seperti field. Field itu adalah tempat mereka hidup, kita merepresentasikannya dalam sebuah kolom dan row. Location adalah posisi, nanti kita bisa memposisikan di dalam row dan kolomnya itu. Simulator adalah pensimulasi yang akan menjadi sebagai tempat titik tengahnya lah. Semua berkumpul. Kita buat sebuah rabbit, fox, dan randomizer itu nanti bakal ditarik ke simulator. Fox itu memodelkan sebuah fox, rabbit memodelkan sebuah kelinci, dan randomizer yang akan mengenerate kerandoman dari semua nilai yang dibutuhkan. Oke, lanjut ke dalam rabbits. Di dalam rabbits ada beberapa method yang penting. Contohnya seperti constructor rabbit itu menanyakan soal random age, apakah umurnya random atau tidak. Field, maksudnya dia ada di dalam field di bagian mana, dan locationnya juga. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika rabbit itu dibuat, berarti umurnya harus diawali dari 0. Maka kalau random age, baru umurnya akan di random dengan umur maksimumnya itu. Nah, kita harus memastikan alive sama dengan true. Kalau tidak, dia berarti tandanya mati. Kemudian run, yang artinya karena si kelinci ini sifatnya cuma lari, terus dalam suatu keadaan dia juga bisa menghasilkan anak kelinci, maka dia akan men-increment age ketika dia lari. Anggaplah satu step itu satu umur. Nah, jika dia masih alive, dia bisa menghasilkan anak kelinci dan mengambil location yang baru. Kalau misalnya dia overcrowd atau kepenuhan, dia bakal mati. Kemudian ada juga breed untuk menghasilkan anak, dimana kalau dia sudah bisa ngebreed, dia bisa menghasilkan anak sebanyak maksimum penghasilan anak, yaitu 4. Namun dipastikan akan ada satu anak yang lahir. Kemudian ada give birth. Ya, give birth itu sebetulnya uh, apa yang dilakukan ketika kita sudah tahu kalau dia bisa breed atau tidak. Nah, nanti kalau dia ngasilin anak, itu ditaruh di location yang kosong, karena nanti bakal ngecek dulu adjacent locationnya. Kalau free, maka kita bisa taruh anak-anak yang baru itu ke beberapa tempat. Kemudian di Fox method ini sama juga, yang penting ada beberapa, yaitu Fox uh, constructor. Constructor kita memberikan umur si Fox itu dari awal 0 atau dia di random. Kemudian Fox juga memiliki hal yang berbeda dengan Rabbit, yaitu food level. Dimana kalau food levelnya rendah, dia harus mencari makanan. Nah, makanya kita perlu find food, dimana si Fox ini akan ngelihat di sekelilingnya apakah ada makanan. Kalau misalnya ada objek makanan, yaitu yang berinstance rabbit atau kelinci, maka dia baru bisa memakan kelinci tersebut. Ketika kelinci tersebut dimakan, maka kita harus ngeset si rabbit atau kelinci mati, dan food level dari si fox akan kembali menjadi food level yang setelah memakan kelinci tersebut. Dan terakhir mengembalikan di mana lokasi dia memakan tersebut. Jadi dia menempati lokasi tersebut, menumpangi. Hunt, hunt juga itu yang dilakukan oleh si fox. Kalau misalnya dia sambil ngehunt itu, dia bisa increment hunger sama increment age. Jadi umurnya naik, terus nanti hungernya itu makin lama food levelnya berkurang. Ketika misalnya dia masih alive, dia juga bisa menghasilkan anak. Terus kita melakukan pencarian makanan, location food, itu yang instantiate find food tadi. Terus nanti nyari new locationnya. Kalau locationnya kosong, berarti kita bisa pindah ke situ. Tapi kalau misalnya udah kepenuhan, si fox itu bakal mati. Dan terakhir juga bisa give birth. Sama lah, fox akan menghasilkan banyak anak. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk apa yang bisa diimprove dari codingan-codingan berikut.
Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai abstrak. Jadi, abstrak itu merupakan sebuah teknik untuk menggeneralisasikan beberapa kelas yang memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu metode dan atribut yang sama. Namun, implementasinya berbeda. Oke, jadi abstrak ini bisa digunakan dalam sebuah kelas atau metode. Nah, jika digunakan pada kelas, kelas tersebut tidak dapat diinstansiasi, yaitu tidak dapat dibuat objeknya. Namun, kelas tersebut dapat digunakan dalam proses inherited sebagai superclass. Untuk implementasi dalam metode abstrak, metode abstrak hanya bisa digunakan pada kelas abstrak, dan metode abstrak ini tidak memiliki body karena fungsinya hanya untuk mendeklarasikan sebuah metode. Oke, untuk contohnya akan dijelaskan pada slide berikut. Oke, pada slide berikut ada dua kelas, yaitu ada rabbit dan fox, yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Jadi, rabbit dan fox ini memiliki atribut dan metode yang sama, sehingga agar tidak terjadi duplikasi code, dibuatlah sebuah abstract class, yaitu kelas animal. Nah, di dalam animal ini dimasukkan atribut alive, location, dan field, serta metode get location, set location, is alive, set date, dan get field. Dan juga di dalam animals ini dibuat sebuah metode baru bernama act, karena rabbit dan fox ini mempunyai sesuatu yang dilakukan. Namun namanya berbeda, nama metode berbeda. Pada rabbit dinamakan run, di fox dinamakan hunt. Jadi di animal kita buat namanya sama, yaitu act, namun implementasinya berbeda. Lalu di dalam rabbit dan fox ini ada atribut yang sama juga, seperti breeding age, breeding probability, max litter size, dan max age. Namun tidak dimasukkan ke dalam animal. Kenapa? Karena atribut tersebut merupakan atribut yang bersifat konstan, yaitu final, static, sehingga jika metode yang berhubungan dengan atribut tersebut tidak dapat dimasukkan dalam abstract class juga, karena tidak dapat mengakses atribut jenis tersebut. Oke, selanjutnya untuk pengembangannya lagi dari projectnya adalah menambahkan kelas aktor untuk kelas hunter. Jadi jika kita ingin menambahkan sebuah pemburu dalam simulasi, maka kita perlu menambahkan aktor, karena hunter atau pemburu ini tidak termasuk sebagai objek animal atau yang diburu. Lalu terdapat juga kelas drawable. Nah, kelas drawable ini merupakan sebuah kelas abstrak yang berguna untuk menandakan bahwa kelas tersebut atau kelas tersebut merupakan kelas yang dapat melakukan aksinya. Contohnya adalah rabbit, fox, dan hunter. Dan di sini ditambahkan ada kelas n. Kenapa n tidak dimasukkan drawable? Karena n aksinya tidak terlalu terlihat dalam simulasi, serta jumlahnya juga terlalu banyak, sehingga sulit untuk disimulasikan. Interface merupakan kelas abstrak pada Java yang berisi definisi dan spesifikasi dari implementasi yang akan dilakukan oleh kelas-kelas yang melakukan inheritance terhadap interface tersebut. Interface sendiri memiliki beberapa ciri-ciri seperti yang dapat kita lihat dari contoh di sini. Pertama, interface dicirikan oleh kata kunci interface pada deklarasinya. Kemudian interface tidak memiliki konstruktor dan tidak memiliki instance field atau bagian source code di mana dia membuat objek baru atau membutuhkan objek baru. Kemudian interface juga hanya membolehkan kelas-kelas yang bersifat public, static, dan final yang dioperasikan di dalam interface ini. Jadi kalau misalnya ada kelas tertentu yang digunakan sebagai parameter dalam definisi method-method yang ada, maka kelas tersebut harus bersifat public, static, atau final. Nah, karena semua method yang ada dalam suatu interface itu bersifat abstrak, maka pada dasarnya tidak diperlukan lagi kata kunci abstrak.
Nah, namun sebenarnya dalam interface sendiri terdapat 3 jenis method. Yang pertama abstrak, di mana seperti pada gambar yang di sini tidak memiliki body atau tidak memiliki isi dari implementasi method tersebut. Dan ada lagi method yang bersifat default atau static. Nah, method pada interface yang bersifat default atau static ini akan memiliki bagian implementasi atau memiliki method body. Kemudian, hal-hal penting yang perlu diketahui mengenai interface lainnya adalah jika suatu kelas ingin melakukan inheritance, misalnya pada gambar ini Fox ingin melakukan inheritance terhadap interface drawable, maka menggunakan kata kunci implements. Dan suatu kelas itu juga bisa melakukan inheritance terhadap kelas dan interface secara bersamaan. Namun, jika ingin melakukan hal demikian, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah melakukan deklarasi terhadap kelas yang di inheritance, baru kemudian mendeklarasi interface yang akan di inheritance. Selain itu, sebuah kelas juga dapat melakukan inheritance terhadap lebih dari satu interface. Namun, suatu kelas hanya bisa melakukan inheritance terhadap satu kelas saja. Nah, lalu karena seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa sebuah kelas itu dapat melakukan inheritance terhadap beberapa interface, maka jika interface yang di inheritance tersebut memiliki method yang memiliki nama yang sama dan parameter passing yang sama, maka pada kelas yang melakukan inheritance tersebut harus dilakukan overriding terhadap method yang ada di kedua kelas tersebut. Misalnya seperti pada gambar di sini, method reset itu mengoverriding method reset yang ada pada interface actor dan drawable. Jadi meskipun di actor dan drawable ini method resetnya sebenarnya sama, jadi keduanya juga tetap harus di overriding dengan cara menggunakan keyword super. Nah, lalu sebenarnya interface itu untuk apa? Jadi interface itu bisa digunakan untuk melakukan definisi dari suatu tipe dalam suatu hierarki Java. Jadi kalau misalnya ada kelas mobil, ada mobil sedan, mobil truk, lalu perlu adanya suatu tipe kendaraan jenis apa itu, misalnya mobil. Karena itu interface bisa digunakan untuk melakukan definisi tipe. Yang kedua adalah mendefinisikan spesifikasi. Jadi di interface ini karena dia tidak berisi bagian implementasi, jadi interface hanya menyediakan spesifikasi atas apa saja sih yang akan dilakukan kelas-kelas yang menginheritance dia, apa saja sih sifat-sifat yang akan dimiliki oleh kelas-kelas yang melakukan inheritance terhadap interface tersebut. Nah, sebenarnya interface itu sudah terdapat dalam package java.util.bintang, di mana artinya di package java.util ini sudah ada beberapa interface yang bisa langsung siap pakai seperti list, map, dan set. Kemudian hal lain yang menunjukkan fungsionalitas dari suatu interface yaitu functional interface, di mana functional interface itu merupakan interface yang cuma punya satu method abstrak. Nah, functional interface ini bisa bikin lambda expression itu digunakan sebagai suatu variabel atau dipassing sebagai parameter dalam suatu method. Lambda expression itu sendiri adalah method yang bisa dibuat dan bisa dipanggil tanpa membutuhkan kelas baru gitu. Lalu kapan seharusnya kita menggunakan abstract class atau kapan kita seharusnya menggunakan interface? Karena pada dasarnya interface dan abstract class itu tidak memiliki perbedaan yang berarti. Nah, pada dasarnya interface itu lebih sering dipilih karena sifatnya itu lebih ringan dan kemampuannya itu untuk meminimalkan batasan pada kelas-kelas yang mengimplementasikannya. Artinya kalau misalnya ada kelas yang melakukan inheritance terhadap interface itu, dia bisa menambahkan method sendiri dan bisa mengganti fungsi dari interface itu sendiri. Sedangkan abstract class, karena abstract class itu masih memiliki bagian-bagian implementasi atau method-method body pada method-methodnya, dan dia juga punya constructor. Maka biasanya abstract class ini digunakan jika kita ingin menggunakan deklarasi yang membutuhkan implementasi konkret. Maksud implementasi konkret itu seperti ya kita tahu sebenarnya abstract class ini nanti bakal ngapain aja gitu. Kita sudah definisikan behavior-nya gitu. Terus, nah dalam program Java itu ada dua jenis simulasi. Pertama event driven, yang kedua adalah time based. Time based ini sifatnya sinkronus, jadi semua bagian program atau semua variabelnya dan semua hal yang membangun program tersebut akan
bekerja setiap saat, cuman dalam state yang berbeda-beda. Ada saat dia state-nya waiting, ada yang dia state-nya bekerja, running, dan lain sebagainya. Nah, metode simulasi time based ini biasanya lebih dipilih jika program kita tuh menitik beratkan terhadap visualisasi waktu. Jadi seperti animasi, itu time flow-nya sangat penting, oleh karena itu digunakan metode simulasi time based. Yang kedua adalah event driven atau asynchronous. Nah, simulasi ini tidak membuat setiap bagian programnya itu menunggu. Jadi semua bagian program itu sudah tahu kapan mereka harus bekerja berdasarkan sistem scheduler. Jadi ada sistem penjadwalannya. Jadi setiap kejadian yang akan terjadi dalam simulasi tersebut itu sudah diatur. Nah, metode ini biasanya dilibatkan dalam pembuatan program yang kompleks dan melibatkan data yang besar, karena tidak mungkin membuat data-data yang besar dan sistem yang sangat kompleks itu bekerja secara bersamaan. Terima kasih.